Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita akan berkunjung ke rumah yang kecil tapi kebunnya luas yang banyak cerita penuh inspirasi. Yuk kita main ke pekarangan Rinati. Halo, nama saya Rinati. Saya adalah pengelola dan juga owner dari Pekarangan Rinati. Selamat datang di Pekarangan Rinati. Assalamualaikum Ibu. Salam. Apa kabarnya? Baik. Nah, ini menarik sekali teman-teman, seperti yang ku bilang. Ada rumahnya yang kecil ini, tapi kebunnya luas ya Ibu ya. Dan rumahnya ini ternyata difungsikan sebagai kafe juga ya Ibu. Nah, boleh ceritakan dikit Bu, gimana sih awalnya ke Pekarangan Rinati ini ada gitu Bu? Pada dasarnya awalnya ini kita punya pekarangan cukup lebar, keluarga punya. Kemudian kita pengen pekarangan ini tuh jadi berguna gitu loh. Karena kan tadinya tanah kosong yang gitu deh. Tadinya bener-bener tanah kosong Tanah yang kosong. nggak difungsikan gitu Nggak ya Ibu ya? difungsikan. Dulu istilahnya lapangan kawat karena cuma dikawatin doang. Kawat. Jadi kalau anak-anak sini kenal namanya lapangan kawat. Nah, terus kita pertama bikin kebun waktu itu di situ. Bikin kebun, bertanam gitu. Terus kayaknya kalau bertanam kan harus ada tempat ngaso ya. Dibikin rumah kecilnya dulu. Nah, terus mulai deh kayaknya enak deh ini kalau dibikin kafe. Bikin kafe deh kayak gitu. Ya ini ya, jadi kafe ini yang bahkan sekarang udah ditingkat juga sampai atas ya Ibu ya? Kalau tingkatnya dari awal sih dari sebenarnya. awal, ya? Cuman kalau misalnya terus tapi tadinya tidak difungsikan sebagai lantai 2, cuman mezanin aja. Gitu. Nah teman-teman, yuk kita ulik satu persatu. Nah ini kita berarti sebelum masuk ke rumahnya ada 2 akses ini Bu, iya, belok jadi sana bisa sama belok sini. sini sama belok sana. Kalau sini masuk ke dalam indoor, kalau ke sana nanti langsung ke kebun. Gitu. Kita Kemana ke nih? sini dulu berarti ya. Siap. Oke. Oke. Nah ini kan Ibu juga mention berarti ini kan rumahnya kecil. Memang dibangun tidak seluas dari lahannya karena emang untuk kepentingan itu tadi ya Ibu ya? Karena kepentingan awalnya kan buat berkebun. Jadi ini emang ya cuman rumah kecil buat istirahat aja. Wah, keren. Ini boleh diceritain dikit Bu sebelum masuk, karena di sini ada yang menarik. Ini ceritanya apa ini Bu? Ada tempat Jadi pada dasarnya saya itu pengikut upcycle. Jadi apa-apa barang-barang yang emang kayaknya udah barang bekas, gimana caranya supaya dibikin lagi jadi barang berguna. Salah satunya ini tadinya ayunan yang udah rusak. Ini ban bekas. Terus kita pikir-pikir kayaknya bisa deh jadi tempat duduk lagi. Jadi bisa buat nyantai di sini, bahkan disediain mejanya sini juga ya. Terus kayak misalnya kayak hiasan-hiasan kayak gini tuh saya biasa bikin juga dari barang bekas. Oh ini ya? Iya, jadi ini kayak tutup ini yang udah rusak, terus itu kayak lampu yang udah rusak, yang udah mati. Dibikin. Dan ini emang juga langsung first impressionnya emang banyak sekali hijau-hijaunya ya Ibu ya? Kalau itu iya jelas hijau. Nah, ini ada caption yang menarik, seru di Pekarangan Rinati itu. Benar, ya Bu ya? Jadi pokoknya orang tuh kalau datang ke sini pengennya bisa ngapa-ngapain, bisa seru deh, nggak cuma sekedar tempat makan atau apa gitu, tapi dia bisa yang ngapa-ngapain aja. Kayak gitu. Dan kebetulan ini kita kesini di hari Selasa pas harusnya libur ya ini ya Bu ya? Tapi kita akan repotin dulu Bu Rinati nih. Ditemukan seru. Nah ini kita berada di ruangan apa ini Bu ceritanya? Jadi ketika misalnya ada orang datang ke sini langsung ketemu sama bagian kasir. Jadi kalau mau nanti biasanya kalau hari kerja di sini ada daftar menunya, bisa pilih menu, order, terus baru silakan duduk. Di sini juga satu ruangan besar ini kayak mini library, jadi kita taruh banyak banget buku-buku. Ada yang koleksi pribadi, ada yang koleksi orang lain yang dititipkan. Terus ada juga buku-bukunya juga dari fiksi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, buku non-fiksi, buku anak-anak, buku interior, segala macam deh. Dan semua orang yang datang ke sini boleh dengan bebas mengambil, membaca, tapi tidak boleh dibawa pulang. Benar. Jangan dibawa pulang. Nanti habis diambilin koleksinya. Nah, untuk membangun rumahnya ini sendiri Bu, aku juga mau tanya. Ini kan dibangun sendiri gitu ya, maksudnya tanpa bantuan arsitek maupun kontraktor gitu ya? Pakai kontraktor tapi nggak pakai arsitek. Tapi yang merancang tadi di balik layar kan Ibu cerita juga suami orang sipil ya? Iya, benar. Dan ini yang aku penasaran Bu, sebelum kita masuk ke dalam ya, ini semua dekorasinya
dari Ibu sendiri kah yang ngebikin? Iya, kalau itu bener. Seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya bisa lihat dekorasinya ini, hampir semua, nggak semua sih, rata-rata adalah buatan tangan, DIY, sama yang kedua menggunakan barang-barang bekas. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya lihat hiasan-hiasan di situ, kepala Barbie digantung-gantung itu yang di sebelah mana sana. nih, Bu? Yang mana nih, Bu? Yang ini. Ini ceritanya si Barbie iya, lagi kepala Barbie hilang. itu ya? Terus kayak ada rumah-rumah kecil miniatur ini semuanya tuh dari kardus-kardus bekas. Oh, dan itu gimana nih Bu bikinnya nih Bu? Jadi susun, dicetin aja atau gimana tuh? Kalau misalnya yang kayak seperti ini nih, awalnya ya dari box, terus ada gitu dilapis sama kertas gitu, terus dicat, ya udah kayak gitu sih sebenarnya. Oh, oke. Dan ini berapa perintilan lainnya yang emang juga digunakan untuk keperluan kafe ya Ibu? Benar. Oh, oke. Untuk keperluan. Ini juga ada tempat duduk-duduknya lagi di sini ya Ibu ya? Wah, ini apakah upcycle juga Ibu? Kalau ini sih enggak sih, Enggak ya. tapi kalau yang misalnya kayak gini nih, asli ininya, ini saya selalu, ini juga ya, jadi kayak dicat ulang, semuanya digambar-gambarin kayak gitu. Oh, dan ini ngecat sendiri Bu untuk ngegambarin? Iya. Wow! Kalau yang bawahnya ini dari ini ya Bu ya? Dari tong bekas. Oh, Kayak gitu. Oh, padu padannya keren banget. Dan cakep juga bagian lantainya. Dipilih yang ini ya Bu ya? Iya, sengaja dipilih yang rame deh. Motifnya ya, kayak tegel gitu ya. Nah, ini ruangan apa kalau yang sebelah sini Bu? Ini jadi, ini ruang indoor utama kita. Jadi kita belah jadi beberapa bagian ya, yang di sini, yang di sebelah sana, sama yang di sisi sebelah situ. Nah, jadi kalau yang ini kita lihat dari sebelah sini dulu kali ya. Boleh, boleh. Ini biasa kita bilang namanya ruang Barbie. Wow. Soalnya kita punya satu koleksi baju Barbie dan Barbie-Barbinya semua. Kalau buat anak-anak yang pengen mainan, ada rumah boneka, dan ada juga mainan-mainan anak lainnya di sini. Jadi biasanya keluarga yang bawa anak tuh nongkrongnya di sini. Oh, kayak gitu. Dan semua buku-buku yang ada di sini juga ini buku anak-anak, Mas. Oh iya, ini buku anak-anak semua ya? Jadi pun ketika ada yang kesini bawa keluarga, anak kecil, mereka bisa bermain dengan puas di sini. Iya. Kalaupun nggak pengen main indoor, di outdoor juga ada ya Ibu? Di outdoor juga ada. Jadi biasanya kalau udah ada duluan di sini, yang nggak kedapetan kita tawarin, di outdoor juga ada mainan kok. Kayak gitu. Oke. Wah, keren-keren. Nah, yang aku pengen tanyain Bu, rumah ini kan tadinya untuk itu aja ya, untuk tempat singgah. Tapi gimana ceritanya akhirnya sekarang jadi kafe yang emang masyarakat umum boleh masuk ke sini gitu Bu? Kenapa ya? Pengen aja sih berbagi. Jadi kayak, ini tuh kayaknya buku-buku sebanyak ini pengennya orang lain juga baca deh. Aku tuh bikin hiasan-hiasan kayak gini, kayak pengen pamer ke orang deh. Pamer. Iya kayak gitu sih, kayaknya tempat ini asik deh buat orang nongkrong, nggak cuman kita doang kayak gitu. Tapi setuju sih, karena ini kasih feels yang berbeda, nggak cuma sekedar kafe, tapi bener-bener apa ya, lebih kayak kita main ke rumah gitu ya. Iya, ada yang bilang kayak ke rumah neneknya. Iya, setuju. Boleh kita sambil geser ke sini Bu? Ayo. Oke. Ini. Nah, ini untuk area duduk-duduknya. Ya, di sini untuk area duduk-duduknya juga. Di sebelah sini buku-buku yang non fiksi kalau yang mau lebih serius bacanya. Terus ini kalau ini buku yang untuk teens, jadi kayak anak-anak yang usia nanggung yang umur-umuran 15-an gitu. Nah, ini kalau ini tuh ada ini. Jadi saya sediakan apa namanya? Kayak media untuk kalau misalnya mau creativity. Jadi misalnya aku kesini tapi aku nggak pengen baca, aku pengen gambar atau aku pengen ngewarnain. Nah, ini udah disediain kayak gitu. Wah, keren. Karena banyak kan yang misalnya sekeluarga ada anak yang aku bingung ngapain, kita tawarin. Mau gambar nggak kayak gitu. Wah, jadi ada semua aktivitinya lah ya ketika mau kesini ya. Oke. Dan ini ada yaitu yang tadi koleksi bukunya. Ini buku-buku non fiksi, sebelah sini, sebelah situ komik. Yang menarik juga teman-teman, katanya untuk menu-menu yang di sini tuh ada yang langsung dari pekarangannya ya Bu ya? Benar, ada. Jadi kita punya satu section menu namanya From Garden to Table. Jadi ketika orang order, misalnya orang ordernya sayur bening kelor, langsung tuh kita lari tuh ngambil daun kelor, terus baru kita masak. Ada juga pohon cincau, kita punya pohon cincau di depan.
rutin kita ambil untuk kita bikin jadi cincau. Jadi cincaunya homemade di sini. Oh. Wih, keren banget. Biasanya cincau kan kita beli, jadi kan nggak tahu asal usulnya dari mana. Berarti yang berkunjung ke sini juga bisa melihat ke sana ya? Bisa. Sayangnya tuh cincau agak susah untuk diperbanyak. Jadi beberapa kali ada yang boleh nggak minta tanamannya. Susah diperbanyak karena dia harus benar-benar punya akar dulu, masuk ke tanah dia punya akar baru kita bisa potong. Nah, dan jarang nemu yang kayak begitu kecuali mungkin diniatin ya. Nggak sempet diniatin untuk gitu-gituin. Wah, keren. Nanti akan kita bahas lebih lanjut nih tentang pekarangannya karena di situ banyak ceritanya juga. Oke. Nah, ini kita lanjutnya sebelah sini. Ini masih sama ya Ibu ya, library. Ini library, buku-buku, semua buku. Kalau untuk konsepsi bangunannya ini dari awal, apakah ada rencana pengen konsep? Ini kan kalau kulihat agak-agak industrial gitu, unfinished gitu ya Ibu ya? Iya, atau awalnya emang pengennya kayak gitu. Ya, jadi kayak emang sengaja tuh dibikin yang sisi sebelah sana itu tidak di finish gitu kan. Terus udah kayak gitu, nggak semuanya dicat juga, emang sengaja sih. Emang sengaja ya. Dan kayaknya kalau kulihat jadi lebih menyatu juga sama si kebunnya ya. Iya, jadinya ya nggak misah ya, karena dia kan juga nggak terlalu clean gitu ya. Iya. Oke, nah ini juga ada ruangan, tapi nanti kita kesini dulu boleh Bu? Boleh. Nah ini ada area ke toilet berarti ya? Iya, ini ke toilet kita. Oh, oke. Ini tadi aku pas masuk ke sini toiletnya lucu banget sih Bu. Seperti biasa kayaknya emang nggak terlalu punya pernak-pernik terlalu banyak deh. Sama ada Naruto itu lagi. Iya ya. Kalau udah pernak-perniknya bingung taruh mana, kita taruh di sini. Terus ada Naruto yang mau berantem di sini, kita pasang di sini biar dia kalau malam berantem. Itu kalau malam berantem. Ngeri banget jadi pada hidup ya. Dan tetap nggak lupa selalu ada quotes-quotesnya. Quotes yang berhubungan sama bertanam. Wah, kayak gitu. Ini lucu banget sih. Oke. Nah, kita lanjut ke sini Bu. Ini sepertinya aku lihat ada game arcade ya. Iya, sebenarnya ada arcade game kita dan sebenarnya dia berfungsi. Cuman ada satu kabelnya yang copot jadi belum bisa dimainin. Tapi kalau lagi berfungsi asik nih. Iya ya, bisa buat seru-seruan di sini ya. Wah, keren. Nah, ini ada sebelum ke atas juga masih ada koleksi buku lagi. Masih ada buku dan di sini ada barang-barang yang kita ada hubungannya sama, jadi kayak sabun dari minyak jelantah, terus ada tas-tas dari bukan dari bahan bekas ini, tas-tas buat ini biar nggak pakai plastik, puff kapas yang supaya nggak pakai kapas yang dibuang, jadi ini yang reusable kayak gitu-gitu. Kita jual kayak gitu-gituan juga. Ini berarti bikin sendiri juga ya? Iya, kalau dari minyak jelantah ya kita bikin sendiri. Oh wow, aku baru tahu kalau ternyata bisa ya dari minyak jelantah jadi sabun. Dan bisa. Kita pakai lagi. Konsepnya sih sama bikin sabun biasa, cuma bedanya minyaknya dari minyak bekas itu aja. Wah, keren. Itu ada kelasnya juga Bu untuk bikin? Dulu iya kadang-kadang suka bikin kelasnya, cuman sekarang belum kepegang lagi. Sekarang belum kepegang ya. Oke, wah keren. Ini boleh kita ke atas sih Bu? Silakan yuk kita ke atas. Oke. Mari kita ke atas teman-teman. Nah ini kita sekarang udah di lantai 2-nya berarti ya Ibu ya. Ini berarti area meeting room. Iya, jadi ini kita bilang sebagai meeting loft. Jadi kalau misalnya aku pengen meeting, nggak pengen ada keramaian orang lain, nah bisa kesini kayak gitu. Oh, oke. Dan ini apakah modelnya kayak reservasi atau gimana Bu? Reservasi ya, terus sama ada minimal ordernya untuk bisa naik ke atas. Bisa gitu. Sini. Oh, oke. Ini seru banget teman-teman pas sampai atas. Ya memang sini kan ada meja-meja, situ juga ada screen-nya. Tapi yang bikin seru tuh kalau kulihat ini ya Bu ya, ada koleksi quotes-quotesnya dari Bu Rinati berarti. Quotesnya orang. Iya. Cuman dipajangin jadi kayak kayak bikin vibes-nya positif gitu pas berada di atas sini. Termasuk salah satu yang ini ya Ibu ya. Ini to plant a garden is to believe in tomorrow. Dan ini yang gede banget, ada ceritanya kah Ibu? Ini gede banget karena ini kayak jadi quotes pribadi saya, Soalnya maksudnya gini, saya kan punya kebun dan saya pernah sakit. Nah, ketika saya sakit itu saya sering banget melihat quotes ini, dan
quotes ini tuh bikin saya ngerasa bahwa ketika saya berkebun, saya ngelihat benih berkembang segala macam tuh saya punya tomorrow, saya masih punya masa depan. Karena pada saat sakit kan gelap ya di kepala. Quotes ini tuh bikin kayak ayo kamu ada garden, kamu harus believe in tomorrow kayak gitu. Gitu sih. Dan itu jadi ngebikin semangat positif terus jadi untuk bikin, berjuang. iya paling nggak bikin semangat dan bikin positif. Jadi nggak yang gelap aja. Karena yang paling susah itu kan pas sakit bukan ininya ya, bukan pengobatan, tapi mentally kita gelap rasanya kayak gitu loh, dark. Wah, aku merinding lagi pas lagi diceritain. Karena memang bikin pekarangan Rinati ini berawal dari hobi Bu Rinati berkebun dulu ya waktu itu ya pas sakit ya. Iya, jadi pada dasarnya aku tuh nggak hobi berkebun. Dulunya ibuku itu hobi banget berkebun. Tapi aku suka ngeledekin dia kayak ngapain sih gitu-gitu kan. Kayak dan ngerasa kalau aku yang nanam mati kayak gitu. Sampai pas lagi sakit itu kan emang nggak ada kerjaan. Akhirnya jadi sering buka-buka Pinterest segala macam, ngeliat kebun kok kayaknya bagus ya kebun kayak gitu, kebun-kebunnya orang bule. Terus beli benih pas tumbuh itu kan kayak setiap hari kayak ada itu kan progresnya kecil-kecil tuh, sampai tiap hari tuh ngeliatin dia menambah, kayaknya nambah 1 senti kayak gitu-gitu. Nah itu yang bikin lama-lama seneng kayak gitu. Dan itu dimulai dari balkon di balkon di rumah waktu itu. Terus kemudian akhirnya karena ini masih ada lahan ya Ibu ya, lahan keluarga, nganggur, pindah ke sini sekarang jadi kayak gini, bagus banget. Keren. Nah ini kalau kita lanjut lagi nih Bu turnya, sini ada apa lagi nih Bu sebelum kita ke taman yang di bawah? Jadi kalau di sini pada dasarnya sih emang ini kan tempat buat nonton, tempat buat nongkrong, bisa meeting segala macam. Di sini ada koleksi, saya suka banget sama burung hantu. Jadi saya koleksi di sini. Oh iya ini dia. Kayak gitu. Oh. Ada burung hantunya yang aslinya Ibu? Nggak ada. Nggak ada, takut. Oke, jadi ditaruh di pojokan sini ya. Tuh, bahkan di jendela-jendelanya dikasih stiker ini dulu, terus ada quotes-nya lagi ya. Pokoknya quotes yang positif. A winner is a dreamer who never gives up. Ya, kan positif banget kan. Setuju. Atau ini, if you have a garden and a library, you have everything you need. Jadi kayak udah nggak usah punya macam-macam, cukup punya perpustakaan dan cukup punya garden. Udah punya apapun. Udah kaya banget berarti. Iya, setuju sih. Oke, boleh kita sambil lanjut Ibu ke bawah. Mari kita ke bawah. Oke, sekarang kita udah turun ke bawah lagi. Ini berada di area sebelum kita ke taman berarti Ibu ya? Tadinya berarti ini juga bangunan tidak seperti ini ya Bu ya? Jadi tadinya pintunya cuma di sebelah sini, ini semua tertutup. Jadi emang cuma kotakan sebelah sana, indoornya ini adalah teras. Tapi karena ada kebutuhan tambahan, kita bikin jadi ruang tertutup. Sama halnya dengan tadi ya, ruang meeting itu ya, tadinya nggak tertutup tadinya ya? juga nggak tertutup. Dia juga tadinya mezanin, kita tutup semua jadi terbuka, semuanya tertutup. Oke. Dan kalau teman-teman merhatiin juga untuk lantainya juga masih matching lagi, ada padu-padannya, ada yang kayak tegelnya dan warnanya juga abu-abu seperti ini. Mixingnya ada yang abu-abu tua, ada yang lebih muda gitu ya. Wah, keren. Nah, ini kita keluar. Taman berarti ya, ke pekarangannya. Wah, ini dia ini kayak yang bikin gak nyangka sih Bu, kalau ini di Tangerang ya, dekat sama Jakarta ada space yang seperti ini. Suka halu-halu ngerasa di Bali gitu. Iya bener. Ini mana posisi lagi abis hujan ya kemarin ya Ibu ya. Jadi rasanya masih penuh dengan air. Oke. Nah ini boleh diceritakan nih Bu, di sini itu berarti pas menanamnya seperti apa dari awalnya sampai kemudian jadi sekarang, kalau boleh ku bilang jadi kayak hutan juga ya Ibu ya? Iya, jadi kayak hutan emang. Jadi tadinya itu kan semuanya tanah kosong ya. Terus kita punya cuma 4 pohon besar. 1, 2, 3 di sebelah sana, sama 4 di belakang. Lainnya tanah. Kemudian karena bentuknya konturnya emang agak tinggi, di sini kan rumahnya agak di atas, yang di bawah itu kita bikin jadi garden bed. Semua yang di bawah jadi garden bed. Nah terus yang di sini memang sengaja waktu itu cuma ditanemin pisang, kayak gitu, cuma ada pohon pisang, terus udah kayak gitu garden bed di sini. Nah tapi dengan berjalannya waktu si garden bednya ini ketutup sama tanaman-tanaman besar, sehingga akhirnya kita bikin garden bednya semua tetap jadi tanaman-tanaman
perennial. Oke. Kayak Nah, gitu. tadinya si garden bed ini apakah memang dari awal ditanamin tanaman perennial atau Enggak, gimana, Bu? dari awalnya jadi garden bednya tanaman-tanaman yang mulai dari semai. Jadi ada pohon, ada pokcoy, ada kailan, ada kale. Pokoknya ini deh, semua yang dimulai dari benih. Benih. Cuman setelah berapa kali putaran, kita juga udah lelah membenihkan. Akhirnya oke, yang perennial aja deh. Kayak gitu. Nah, perennial ini, Bu, mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih itu tanaman perennial. Mungkin boleh dijelaskan dikit, Bu. Perennial tuh kayak tanaman yang kan tanaman itu ada cycle-nya. Jadi dari benih sampai dia mati lagi tuh ada. Jadi pokoknya dia yang ada cycle-nya. Kalau si perennial ini seperti namanya kan abadi ya, perennial. Dia tuh sekali kita tanam dia akan terus aja membanyak. Jadi kita nggak perlu nanam lagi, nggak perlu ngebenih lagi. Benar. Jadi kayak misalnya pohon caya gini nih. Ini kan walaupun dia punya bunga, tapi kita nggak perlu tanam dari awal. Kalau misalnya kita petik, dia akan membanyak aja. Oke. Kayak katuk, kayak gitu kan. Banyak deh pohon-pohon yang sifatnya perennial, jadi emang lebih mudah dirawatnya. Oke. Kayak gitu. Dan yang nggak nyangka dari bahkan tidak pede ya, Bu, ya, untuk nanam tuh bakal tumbuh ya. Sekarang malah jadi seluas. Sekarang tanamannya banyak banget, sampai bingung kadang-kadang ngerapihinnya gimana ya. Oh, cuman ya emang tanaman rambutan ini sudah dari awal ada dan dipertahankan berarti ya, Ibu? Benar, jadi umurnya tuh lebih tua dari saya, Kelly. Udah tua Wow. sekali. Nah, ini untuk ngebikin pekarangannya atau kebunnya ini jadi serindang ini tuh butuh waktu berapa lama sih, Bu? Kayak sekitar 3 tahunan deh. 3 tahun. Jadi maksudnya pas awal kan dibikin masih banyak sinar matahari, masih belum kerasa rindang. Nih kayak pohon-pohon ini nih. Oh. Ini tadinya tuh kami beli lebih kecil dari ini. Oh, Jadi iya. benar-benar segini-segini. Semuanya dijajar. Kita nggak nyangka bahwa dalam waktu beberapa tahun dia jadi sebesar ini. Wow. Kayak gitu. Dan ini untuk perawatannya seperti apa sih, Bu? Nggak dirawat. Nggak dirawat? Nggak dirawat. Pokoknya udah siram Iya, air, siram nggak air. dipupuk gitu-gitu? Nggak. Wah, Kayak gitu. keren. Jadi bener-bener rindang sih ya. Nah, kalau yang sebelah situ ini yang tadi Ibu bilang ya, sini ada kebun pisangnya itu Iya, ya. di sini ada pisang. Terus kita masuk sini kali ya. Wih, tuh tetap ada quotes-nya ternyata. Nih. Tetap hobi Teman-teman. banget nonton puas di mana-mana. Oh, kita masuk ke sini. Kelemahannya pohon pisang adalah dia menggeser. Jadi kayak dari sini, tadinya cuma di pojok, cuma di tengah sini, dia akan melebar kayak bikin banana circle gitu. Tengahnya kosong, terus dia akan ngelebar sampai ya kayak ini. Makin lama menggeser. Jadi kita yang harus jaga supaya kayak Berarti tadinya cuma ada satu di situ ya, Iya, Ibu? tadinya cuma ada, terus dia kan beranak. Nih, ini tadinya juga nggak ada nih, lama-lama. ini? Terus dia ada anaknya menggeser. Sampai sana. Iya, makanya kadang-kadang suka bingung juga. Ini ada yang lagi tumbang ya, Bu, ya, pas kemarin ya? Iya, banyak yang tumbang. Nah, ini pohon cincaunya, tapi sebenarnya yang sering kita panen yang dari depan lebih besar-besar. Pohon apa ini, Bu? Cincau jelly. Oh. Jadi kita pakainya cincau jelly. Kalau daluman ya kalau nggak salah namanya. Jadi bukan pakai cincau perdu karena kita ngerasa ini lebih kenyal sama lebih nggak berbau langu. Oh. Jadi ini yang kita pakai. Berarti untuk ngolahnya seperti apa nih, Bu, kalau dari Ini kalau berbentuk kita daun gini? misalnya kita udah dapat berapa ya 20-an, 30-an lembar gitu, terus kita remes-remes gitu. Terus pakai air, ntar udah gitu disaring. Nah, airnya itu ntar kalau dibiarin sekitar 2-3 jam dia jadi cincau. Oh, gitu ya? Iya, jadi dia prosesnya gampang banget sebenarnya. Oh, oke. Bisa kalau mau pakai ini. Cold processor yang buat kayak bikin jus. Bisa, cuman harus hati-hati banget karena kalau nggak hati-hati dia kebanyakan nyangkut terus ini rusak. Oh, iya. Kalau kurang basah. Oh, oke. Jadi ini ya, yang tadi juga banyak yang nanya juga, ini kira-kira bisa nggak diambil buat karena, di rumah? Iya, dia tuh harus ada yang di bawah ini udah masuk dan keluar akarnya, baru kita ambil dia jadi tanaman baru. Tapi kalau misalnya kita cuma potong sini terus kita Nggak tancepin, bisa. ya nggak bisa. Harus ada akarnya lagi.
Dan dia juga tumbuhnya di ini ya Bu, berarti di pagar gini ya? Karena dia Maksudnya kan harus rambat merambat. ya. Dia rambat, dia jenis yang rambat. Wow. Ini mungkin kalau orang sekedar lewat dia nggak tahu kalau ini Nggak tanaman akan cinta. nyangka. Makanya kalau kita lagi metik juga banyak tetangga yang bingung buat apa gitu. Oke. Dan dari sini juga tadi ya untuk apa menu-menu yang di kafenya, karena ada satu menu yang spesial katanya, lodeh Jantung pisang. jantung pisang. Sayangnya lagi nggak ada nih jantungnya, tapi ini jantung pisang paling bagus tuh jantung pisang batu. Oke. Di antara semua pisang ya, Ibu? Iya, karena dia warnanya putih dan kenyal dan apa? Jadinya dia lebih kayak, kan jantung itu kalau orang-orang zaman dulu kayak daging ceritanya. Iya. Kayak gitu. Wow. Terus ada apa lagi nih Bu dari pohon-pohonnya yang Pohon-pohon yang biasa dikenal ya, ini pohon kari. Mhm. Kalau inget ayam tangkap, ini daun yang biasa dipakai. Di ayam tangkap. Daun kari. Baunya khas deh. Oh iya, aku Coba diambil aja. nggak apa-apa Bu aku Nggak ini. apa-apa, di Coba itu aja. deh, satu. Oh iya. Kan? Iya. Bau khas daun kari. Berarti apakah semua tanamannya yang ada di sini dimanfaatkan kembali juga Bu? Entah dimasak, entah jadi apa gitu? Iya, tapi nggak semua. Kayak daun kari ini kita belum manfaatkan. Di depan ada yang namanya, ntar di belakang juga ada cabai Jawa. Itu kita punya banyak banget, tapi belum tahu mau buat apa. Oh, oke. Kayak gitu. Sayang sih. Atau ini, kayak ini nih murbei ini juga kan cuman buat hiasan aja jadinya. Oh. Karena ini kan sebenarnya bisa dikonsumsi. Iya, buahnya itu ya. Tapi biasanya buat anak-anak kecil sih. Oh. Berarti untuk apa pemilihannya tanamannya apakah random atau direncanakan dari awal? Kayak Random. gitu? Random. Random, dan kita tadinya justru pengen ini kayak keanekaragaman hayati. Jadi pokoknya semua jenis tanaman ada kayak gitu. Pengennya kayak gitu. Walaupun ternyata nggak semua bisa ditanam. Jadi tapi sebisa mungkin kayak macam-macam, kayak nemu ada orang yang punya ini tanaman nilam nih. Ini nilam yang biasa dipakai buat bahan dasar minyak atsiri. Kalau digini-giniin dia ada bau khasnya kayak apa ya, kayak pewangi ruangan. Oh iya. Oh. Gitu. Jadi kayak koleksi tanaman kayak gitu. Walaupun nggak semuanya berhasil hidup juga sih. Kalau yang ini apa nih Bu? Ini pandan. Oh ini pandan ya. Ini pohon. Kalau mau bikin kolak, biasanya juga kalau kita lagi rajin diiris-iris kecil buat pewangi ruangan. Pun di yang sebelah sini juga masih ada meja lagi ya Ibu ya. Jadi ini kalau biasanya keluarga rame-rame. Nah kalau yang sebelah sini Bu, untuk bangunannya ini ada apa lagi yang belakang sini? Nyambung area dapur itu ya? Jadi jadi kalau tadi ada area yang staff only, nah ini staff only juga, jadi dia kotakan di dalam area dapur. Area dapur satu kotak gini. Makanya kelihatan ada beberapa lubang-lubang untuk ventilasi ya Ibu. Benar, ventilasinya. Nah di sini kita ada tempat-tempat kalau bingung juga taruh macem-macem. Nah ini ada kolam ikannya di sini. Di sini ada toilet juga untuk orang yang tidak di dalam duduknya, dia akan lebih mudah kan ke sini. Oh iya, pas lagi milih tempatnya, spotnya untuk santainya di luar, mau ke toiletnya bisa ke sini. Daripada jauh-jauh ke sana kan. Iya, ini juga ada kolam ikan. Ini ikannya dipanen juga Bu? Enggak, kasihan. Oh kasihan. Oh kasihan ternyata. Karena kita pernah sekali panen terus juga mau makan nggak ketelan. Soalnya inget kayak pas lagi ininya ya Bu ya, dikasih soalnya ke kan kalau kolam kasih makan dia langsung wah kayak gitu. Kasihan banget. Berarti ini nila kan ini ya? Iya benar, ikan nila. Jadi ya udah untuk ditaruh di sini aja tanpa diambil untuk dimakan ya Ibu. Iya. Oke. Wah, terus ada apa lagi nih Bu di sebelah Ini kita punya musola di sini. Oh, Masya Allah. Oh iya, ini musolanya. Jadi buat teman-teman yang perlu sholat apa, semua ada tempatnya di sini. Yang ini Bu, kalau yang ini Bu? Nah, kalau ini sih pohon hiasan, tapi ini salah satu yang kalau lagi berbunga cakep, ungu semua kayak begini. Ini satu ya? Iya, cuma saya juga kurang tahu namanya dia apa. Oh, oke. Wow, nah ini kelihatan di area sini juga ada apa nih Bu kalau yang sebelah sini? Ini kita sebutnya aula kan, aula ini yang semi indoor. Kalau yang mau
kena udara luar tapi tidak mau kena panas, dia ke sini. Sini ada tempat mainan anak-anak juga, beberapa mainan anak-anak di situ. Kalau yang mau nongkrong. Wah, seru. Berarti bener-bener bisa ini ya Bu ya. Kalau tadi kan pas di indoor tuh bisa belajar, bisa reading, sambil main segala macam. Kalau pas di outdoor sini belajarnya untuk menyatu dengan alam. Benar, bisa ya. Main-main ke sana kemari. Biasanya anak kecil mainan mobil-mobilan nih ke jalanan sana maju mundur. Wah. Gitu. Dan mostly teman-teman yang berkunjung ke sini itu apakah keluarga kah atau mungkin anak-anak muda atau seperti apa Bu biasanya? Gabungan tuh. Oh. Maksudnya kita kan orang-orang tahu bahwa kita sediakan banyak mainan anak-anak sehingga banyak keluarga yang dengan anak-anak kecil datang ke sini emang buat ngajak anaknya main. Banyak juga anak-anak usia yang lebih dewasa datang misalnya dia mau baca buku karena banyak koleksi komik kami, ada juga buku-buku yang menurut mereka nih susah nih buku ini nyarinya nih, kok di sini ada, terus mereka baca. Atau orang-orang yang emang pengen kerja itu banyak juga yang datang tuh kalau weekday kayak gitu. Tapi asik sih emang di sini tuh. Dan yang bikin nyenengin juga selain space-nya banyak juga dia nggak terlalu rapat-rapat juga ya Ibu ya? Iya, emang nggak terlalu rapat. Iya sih, maksudnya jadi kita punya personal space ya. Personal space-nya lumayan besar loh ini. Tapi jangan lupa tetap harus pesan makan dan minum berarti ya. Oh ya datang ke sini doang kan. Nggak enak dong. Nah itu yang di belakang ada apa itu Bu? Ini daerah yang istilahnya kayak area service ya. Tapi sebelum ke situ Bu, aku ternyata baru baca ini. Apa? Kedai Rinati, Iya. spesial mangut dan lodeh. Ini apa ceritanya nih Bu? Karena ada Japanese authentic food. Jadi Kedai Rinati itu part of Karangan Rinati. Jadi kayak ini kedainya gitu kan. Oke. Nah terus yang kita jual itu makanan yang karena saya orang Jawa jadi masakan Jawa. Kita pengen masakan Jawa tuh one day gitu kayak masakan Thailand gitu terkenal. Terkenal. Ya, setuju, Nah terus setuju. yang kita keluarin itu 2 tuh mangut sama lodeh kayak gitu. Nah lodeh itu tuh enak tuh. terutama lodeh. Nah lodehnya juga kita bikin dari jantung pisang sama dari rebung. Jadi lodehnya bukan lodeh yang sayur biasa kayak gitu. Terus yang kita jual juga kita pengennya makanannya tuh semuanya tuh otentik alami, jadi nggak pakai instan gitu. Terus nggak pakai MSG lebih karena saya nggak bisa makan MSG gara-gara sakit kayak gitu. Jadi orang-orang bilang kan nggak apa-apa MSG nggak apa-apa, cuman karena dokter menyarankan saya nggak ya orang lain juga nggak boleh deh. Tapi ternyata tanpa MSG pun malah justru rasanya otentik dan yang enak gitunya. Wah, gitu. Oke, keren nih, keren. Oke, nah ini kita boleh lanjut ke sini berarti Bu. Jadi ini yang tadi saya bilang area service. Jadi kita punya di belakang tuh ada kayak kumpulan tempat-tempat komposter. Oh, ini. Ini komposternya. Jadi semua sampah kita tuh kita pisahin antara yang sampah kering sama sampah basah. Sampah keringnya itu yang kita keluarin. Maksudnya kita kasih ke tukang sampah, tapi kalau yang sampah basah kita olah sendiri. Kayak gitu. Jadi dibalikin lagi, diolah sendiri jadi kompos. Jadi kompos. Terus di sini kita juga punya rumah asap. Rumah asap ini yang rumah kecil ini. Ini untuk apa nih Bu? Jadi kita masakan kita mangut lele asap. Oh iya. Jadi kita ngasap sendiri di sini. Itu untuk proses pengasapan, misal yang tadi mangut lele, proses pengasapannya lama ya Bu? Lumayan lama, kayak 4-6 jam. Kayak gitu, makanya kita ada tim kita yang bisa ngasap, nah dia tuh yang bagian ngasap kayak gitu. Wih keren. Jadi sustainable ya, maksudnya semua bisa dilakukan di sini ya Ibu ya? Tanpa harus keluar. Di sini tuh sebenarnya aslinya ini nursery gitu, waktu kita masih pas penyemaian itu loh. Masih tanamannya masih ini ya, tanaman jadi makanya sekarang udah jadi nggak keurus karena udah nggak semai-semai lagi. Kayak gitu. Wah, tapi bener-bener rindang sih di sini. Iya, dan jadi gini, kalau misalnya kita punya tanaman ya, pas awal tuh kayak, ini kok tanaman nggak besar-besar ya, nggak hijau-hijau. Tapi begitu dia udah mulai menguasai, ya, cepet banget. Kayak, ini kan kayak kita habis ngerapihin pohon-pohon singkong yang di sana itu. Ini singkong karet kan. Ini sini. Itu kan pohon yang sana. Singkong karet itu kita potong, cuma dijajar aja dulu di sinilah. Dia tumbuh lagi. Langsung sampai mana-mana ekspansinya. Menguasai. Dan ini sih
Ketapang, bener. Ini juga pada saat ini dibikin, makanya saya nggak sebutkan karena ini belum ada waktu itu. Pohon ini belum ada. Jadi begitu ini ada pohon kecil gitu, sekarang udah sebesar ini. Nah, ini rumah apa ini Bu? Tadinya awalnya rumah asapnya di sini. Oh. Waktu itu skalanya masih lebih sedikit, terus kita ngerasa kayaknya kurang deh, kita bikin lagi yang itu. Tapi keren sih, dari awalnya di balkon, sekarang udah jadi. Oh, jadi ingat kita punya balkon, mau lihat juga? Oh, boleh, boleh. Oh, ini ada balkon. Oh iya, ini ya tadi akses ke atas ya. Ini balkon juga untuk umum berarti? Iya, ini untuk umum juga. Ini kita di balkonnya ceritanya. Ini untuk apa berarti? Ini juga posisi yang bisa buat tamu. Jadi kalau misalnya tamunya pengen melihat situasi dari atas, dia bisa di sini nongkrongnya. Wah. Bisa lihat. Dadah gitu. Asik sih ya. Jadi punya POV yang berbeda ya kalau di atas sini ya. Di atas beda kayak gitu. Bener-bener hijau loh. Aku dari tadi nggak berhenti melihat, ini tuh hijau semua. Iya. Dan juga ada ibunya Bu Rinati ya. Iya, ini dia. Mama. Tuh di halo dong. Halo Ibu. Malu dia. Berarti tadinya juga awalnya nenek dulu yang suka bertanam. Oh, dia jagoan. Dia jago bertanam. Oke, Mari kita turun lagi. Oke, teman-teman, kita udah diajakin muter-muter di pekarangannya Ibu. Wah, luar biasa, banyak sekali inspirasinya dan ceritanya. Nah, aku pengen nanyain deh Ibu, berarti dari yang tadinya lahan kosong itu sampai sekarang jadi seperti hutan ini, butuh waktu berapa lama sih Ibu? Butuh waktu untuk kelihatan jadi kayak hutan itu sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan? Jadi kalau tahun pertama tuh masih kecil-kecil, masih develop gitu. Tahun kedua mulai kelihatan mana yang tanaman yang udah happy, mana yang masih kayaknya nggak cocok tempatnya, kayak gitu. Nah, tahun ketiga tuh udah mulai tuh kelihatan hijau gitu. Oke, dan itu emang butuh waktu berproses gitu. Harus ya, sabar. Ibu? Harus sabar sama ya. harus ini kenal. Jadi kayak, oh ini kayaknya tanaman ini nih nggak suka deh di sini, dia mungkin dipindahin ke tempat lain deh yang lebih, misalnya ada tanaman yang suka cahaya, ada tanaman yang nggak suka cahaya kayak gitu. Iya sih, iya. Karena aku juga kadang kalau nanam di rumah tuh kan, oh ini kok mati terus ya dia di sini ya, kayak nggak ini ya. Dan itu harus selalu kita perhatikan juga berarti ya. Oke. Terus ada lagi mungkin Bu tambahannya apa? Buat bertanam. Nah, misal nih ada teman-teman gini deh. Nah, kalau buat teman-teman yang nonton nih Bu, siapa tahu ada yang pengen juga punya pekarangan seperti ini di rumah. Seperti apa kira-kira Bu tipsnya? Yang pertama, yakin dulu semua orang bisa bertanam. Oke. Nah, itu Oh iya ya, seperti pengalaman ini ya. Nggak ada istilah apa namanya orang yang tangannya pembunuh tanaman tuh nggak ada. Yakin dulu, terus sama sabar. Karena emang kadang-kadang ada tanaman yang kayak emang menguji kesabaran. Ada juga yang memang mulai yang dari yang gampang-gampang dulu aja, tanaman yang emang kayak nggak pernah susah mati gitu. Nah, baru mulai pelan-pelan ke tanaman yang lebih susah kayak gitu. Dan ya itu ya, proses pertumbuhannya si tanaman itu yang juga menyenangkan berarti ya Bu ya. Menyenangkan buat diikutin dan kadang-kadang bikin kita kaget. Jadi kayak misalnya ada tanaman yang kita liatin dari dia kecil agak gede, terus kita karena dia udah nggak perlu diliatin lagi nih, tau tuh beng dia gede banget ya, kayak loh kok udah gede banget kayak gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang pengen berkunjung ke pekarangan Rinati Bu, seperti apa? Apakah mereka boleh melihat semua tanamannya? Apakah harus ke sini dulu atau gimana Bu? Kalau mau ke pekarangan Rinati, jalurnya pasti udah lewat depan ya. Jadi ketemu dulu sama kita di depan, order. Terus bisa silakan aja kalau mau baca buku, mau nongkrong, mau ngeliat blusuk-blusuk melihat tanaman, itu silakan aja sih. Silakan aja ya. Karena emang ini satu kesatuan yang bisa teman-teman nikmati ketika berkunjung ke sini. Seru dan bisa banyak aktivitas juga tadi sih ya. Iya. Oke, untuk ada Instagramnya Ibu untuk info lengkap? Ada pekarangan Rinati. Oke, jadi teman-teman bisa naik ke situ juga berarti ya. Iya. Tutup di hari Selasa. Selasa. Oke. Jadi kita datang ke sini pas hari Selasa, pas tutup. Makanya nggak ada orang di sini, jadi kita bisa muter-muter. Sengaja biar sepi. Oke.
Sekali lagi terima kasih banyak Bu Rinati. Kita udah boleh berkunjung ke sini, udah boleh sharing juga ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil inspirasinya, bisa mengambil ceritanya, dan semoga video ini juga bermanfaat. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga, dan follow TikTok kita juga. Dadah, thank you. Bohongan. Oh, burung bohong. Oh iya. Tertipu. Tertipu, kirain burung beneran, ada burung bohongan. Wah, iya Ibu.